Jelang dibukanya jendela bursa transfer musim panas, Manchester United diprediksi bakal menjadi tim yang aktif melakukan bisnis pemain. Setelah pecah telur dengan mengamankan Piala Carabao Cup, Manchester United bertekad untuk mengamankan gelar lain untuk musim mendatang. Manchester United saat ini juga sedang bertengger di posisi 4 klasemen Liga Inggris, yang berarti akan membuat mereka ikut berkompetisi di Liga Champions. Untuk mempersiapkan perjalanan yang lebih mengesankan bersama Erik ten Hag, Manchester United kini mulai mempertimbangkan mendatangkan pemain baru. Langkah awal yang akan dilakukan Manchester United adalah mendapatkan pemasukan besar dengan menjual pemain akademi mereka, Scott McTominay. Scott McTominay belakangan tengah santer dikaitkan dengan Newcastle United yang dirumorkan kepincut atas gelandang asal Skotlandia itu. Menurut laporan dari Express, Manchester United akan menuntut Newcastle United untuk mempersiapkan tawaran sebesar 50 juta pound sterling andai serius dengan Scott McTominay. Tapi, McTominay juga tak ingin meninggalkan Manchester United andai dia tidak mendapat jaminan untuk bermain secara reguler di tempat lain. Oleh karena itu, Scott McTominay akan terus berjuang dengan bersaing melawan Christian Eriksen hingga Casemiro demi mendapatkan tempat di Manchester United. Erik ten Hag tampaknya ingin menambah daya gedor di lini depan, meski penampilan Wout Weghorst telah memuaskan sang pelatih. Sayangnya, Weghorst yang didatangkan dengan status pinjaman dari Burnley masih belum bisa menunjukkan ketajaman di lini depan. Dari 10 laga sebagai starter di Liga Inggris, striker jangkung itu tak kunjung mencetak 1 gol untuk Manchester United. Maka, tak mengherankan jika The Red Devils berniat untuk mendatangkan striker baru ketika jendela bursa transfer musim panas telah dibuka. Salah satu nama yang dilaporkan masuk dalam daftar belanja Manchester United untuk musim panas mendatang adalah Gonçalo Ramos. Football Insider, Minggu tanggal 9 April tahun 2023, melaporkan bahwa Manchester United benar-benar serius mengejar tanda tangan Gonçalo Ramos. Bahkan pihak Setan Merah dikabarkan sudah menyiapkan tawaran perdana untuk mengamankan jasa bomber 21 tahun tersebut. Laporan tersebut mengklaim bahwa Setan Merah mulai ambil ancang-ancang untuk menggoda hati Gonçalo Ramos pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. United jalani 3 laga dalam 6 hari di Liga Premier dan sudah kehilangan 2 pilar utama, yakni Luke Shaw dan Marcus Rashford. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, membeberkan alasan menurunkan Harry Maguire di jantung pertahanan ketimbang bek langganan Rafael Varane. Terkini, Manchester United sukses meraih kemenangan atas Everton 2-0 pada pekan ke-30 Liga Premier Inggris di Old Trafford. Maguire tampil sebagai starter untuk kali ke-6 musim ini di Liga Premier. Ia membantu Setan Merah tidak kebobolan dalam 4 laga terakhir saat ia dipercaya main sejak menit pertama. Maguire bermain melawan Fulham, dia bermain melawan Real Betis, dia bugar, dia siap untuk bermain, ucap ten Hag selepas pertandingan. Pertimbangannya adalah kami memiliki jadwal paling gila dari semua tim di Liga Premier, kami harus menjalani 3 pertandingan dalam 6 hari, itu tidak benar tapi kami harus menghadapinya, kata Erik ten Hag. Wout Weghorst masih belum tahu masa depan karirnya setelah masa peminjamannya dari Manchester United selesai. Ada kemungkinan besar, ia tidak akan dipermanenkan. Weghorst dengan cepat jadi kepercayaan Erik ten Hag saat datang pada pertengahan musim 2023, ia langsung membukukan 19 laga beruntun di 4 kompetisi. Itu membuktikan Weghorst punya kapabilitas untuk dimainkan. Kekurangannya hanya satu, sebagai seorang penyerang, pemain timnas Belanda ini baru mampu menyarangkan 2 gol. Laporan Manchester Evening News menjelaskan, hal itu akan jadi dasar utama bagi Manchester United untuk tidak mempermanenkan Weghorst. Mendatangkan Weghorst sebagai pinjaman di pertengahan musim merupakan keputusan mendadak. Manchester United kala itu sangat perlu seorang penyerang, selepas kepergian Cristiano Ronaldo. Waktu yang singkat dan terbatasnya opsi membuat Weghorst jadi pilihan. Di saat yang sama, Weghorst gagal tampil cukup meyakinkan selama berseragam The Red Devils. Laporan tersebut menjelaskan, penyerang elit yang dimaksud oleh Manchester United adalah sosok yang piawai mencetak gol. Torehan gol Weghorst tidak cukup untuk masuk kategori elit. Terlebih, Manchester United perlu sosok yang betul-betul terpercaya. Dengan kata lain, penyerang elit yang diincar adalah pemain yang konsisten mencetak banyak gol dalam beberapa musim terakhir.
Manchester United akhirnya memilah nama-nama yang layak untuk didatangkan. Tidak sedikit penyerang elit yang akhirnya dirumorkan diincar oleh Manchester United. Di antara banyak nama yang berseliweran, satu nama yang diyakini jadi prioritas utama adalah Harry Kane. Pemain Tottenham ini sudah teruji sebagai penyerang elit karena jadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Inggris. Kane secara tidak langsung memberi lampu hijau untuk pindah setelah dilaporkan enggan memperbaharui kontraknya yang akan habis 2024 mendatang. Manchester United hanya perlu menyanggupi permintaan Tottenham di angka 100 juta pound sterling. Ada update baru seputar perburuan striker Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan sangat mendambakan jasa Harry Kane di lini serangnya. Di bursa transfer musim panas nanti, Manchester United diketahui akan berburu striker baru. Erik ten Hag membutuhkan mesin gol baru untuk lini serang mereka. Sejauh ini sudah banyak striker yang dikaitkan dengan Manchester United, mulai dari striker kelas dunia hingga striker muda berbakat dikaitkan dengan tim yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Dilansir The Athletic, Erik ten Hag sudah menentukan siapa target transfer utama Manchester United. Ia menginginkan Harry Kane sebagai bomber utamanya. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag menginginkan Kane karena rekam jejaknya yang sudah teruji. Ten Hag menilai Kane tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi dengan skuadnya, jadi ia bisa langsung memberikan dampak besar bagi timnya. Pertimbangan lain Ten Hag untuk merekrut Kane adalah karena gaya bermainnya yang cocok dengan gaya bermain sang manajer. Manchester United punya satu kendala untuk merekrut Kane di musim panas nanti. Sang striker dilaporkan hanya akan dilepas di kisaran 150 juta pounds oleh Tottenham di musim panas nanti. Pelatih klub Liga Inggris, Manchester United, Erik ten Hag, akan mendepak dua nama besar di bursa transfer musim panas nanti. Dua sosok besar Manchester United yang bakal dibuang oleh Erik ten Hag di bursa transfer selanjutnya adalah Bruno Fernandes dan Christian Eriksen. Hal tersebut bisa dibilang mengejutkan, mengingat Bruno Fernandes dan Christian Eriksen merupakan pemain andalan Erik ten Hag di Manchester United pada musim ini. Bruno dan Eriksen selalu menjadi tumpuan Erik ten Hag di lini tengah dalam beberapa laga penting yang dilakoni Manchester United. Tercatat, Bruno Fernandes telah memainkan total 45 pertandingan bersama Man United pada musim ini. Sang pemain bahkan mempersembahkan 10 gol dan 12 assist. Sementara, Christian Eriksen sudah membukukan 31 pertandingan, serta mengoleksi 2 gol dan 9 assist. Eriksen menampilkan permainan yang lebih sedikit karena mengalami cedera. Dari catatan tersebut membuktikan bahwa Bruno dan Eriksen menjadi andalan Erik ten Hag di lini tengah Manchester United. Erik ten Hag melepas Bruno Fernandes dan Christian Eriksen pada bursa transfer selanjutnya bukannya tanpa alasan. Hal tersebut dikarenakan keduanya telah memiliki usia relatif tidak muda lagi. Bruno telah berada pada umur 28 tahun, sementara Eriksen menginjak usia 31 tahun. Keadaan itu lantas menjadi alasan Erik ten Hag dalam mengambil keputusan untuk membiarkan Bruno Fernandes dan Christian Eriksen hengkang. Sosok yang pasti bakal menjadi bidikan Manchester United dalam bursa transfer musim panas nanti adalah pemain Leicester City, Youri Tielemans. Youri Tielemans menjadi nama teratas karena penampilan impresifnya bersama dengan Leicester City pada musim ini. Terbukti, total Youri Tielemans telah mengoleksi 28 gol dan 25 assist untuk Leicester City, catatan yang tidak kalah jika dibandingkan dengan Bruno dan Eriksen. Terlebih lagi, Youri Tielemans merupakan pemain yang mempersembahkan satu gelar Piala FA 2021 dan Piala Super Inggris 2022 untuk Leicester City. Absennya Casemiro pada laga lanjutan Liga Inggris melawan Newcastle United, telah membuat Manchester United bernasib tragis. Manchester United baru saja mengalami kekalahan saat menghadapi Newcastle United di Stadion James Park, Minggu, tanggal 2 April tahun 2023. Pasukan Setan Merah itu kalah dengan hasil 2-0 lewat gol yang dicetak oleh Joe Willock dan Callum Wilson. Disebut-sebut penurunan performa Manchester United saat menghadapi Newcastle United karena mereka tidak diperkuat Casemiro. Seperti diketahui, ketika Casemiro pada laga terakhir melawan Newcastle United, hal tersebut lantas membuat Manchester United tampil dengan kelabakan.
Pasalnya, Erik ten Hag tidak memiliki gelandang lain dengan kemampuan setingkat Casemiro, sehingga memainkan Marcel Sabitzer dan Scott McTominay. Sayangnya, kombinasi Sabitzer dan McTominay tidak berjalan dengan baik, sebaliknya, justru membuat lini tengah menjadi kelemahan Manchester United. Alhasil, selama pertandingan berlangsung Manchester United hanya mampu mencatatkan satu tembakan ke arah gawang. Manchester United lebih banyak mengalami kekalahan saat bermain tanpa Casemiro. Dari 9 pertandingan tanpa gelandang berusia 31 tahun itu, pasukan Setan Merah telah mengalami 4 kekalahan dan hanya meraih 3 kemenangan. Sebaliknya, ketika Casemiro bermain untuk 38 pertandingan Man United, mereka berhasil meraih 29 kemenangan. Apalagi, dari seluruh penampilan Casemiro, dia hanya merasakan kekalahan sebanyak 4 kali. Dengan demikian, dapat dipahami jika Manchester United belum bisa melepas ketergantungan dari Casemiro.